Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Oke, baik teman-teman. Pada video kali ini Sir Nusradin akan membahas present simple. Nah, teman-teman sekalian, mungkin teman-teman masih ingat pada video kami yang lalu itu Sir Nusradin sudah membahas tentang tenses, ya, tentang tenses, apa arti tenses dan sebagainya, dan ada berapa tenses dalam bahasa Inggris, ya. Silakan lihat video kami yang lalu yang berjudul hanya ada 2 tenses dalam bahasa Inggris. Oke teman-teman. Oke, baiklah. Namun sebelum kita masuk ke topik, silakan terlebih dahulu diklik like, subscribe, ya, dan share pada teman-teman. Oke, present simple, ya teman-teman. Sebagaimana yang Sir Nusradin pernah jelaskan pada video yang lalu bahwa morphologically English has only 2 tenses. Nah, secara morfologis bahasa Inggris hanya memiliki 2 tenses, the present and the past. Ya, jadi hanya memiliki 2 tenses, present dan past. Ya, maksudnya present tense dan past tense. Oke. Nah, namun untuk the present itu dia ada subkategorinya lagi, dia ada 4, ya, terdiri dari 4. Jadi yang pertama disebut present simple, ya. Terus yang kedua disebut present continuous. Berikutnya present perfect simple. Berikutnya ada lagi present perfect continuous. Nah, ya, jadi untuk present itu dia ada bagi ada 4 kategori. Ada present simple, ada present continuous, ada present perfect simple, ada present perfect continuous. Nah, oke teman-teman. Nah, ini secara tradisional, ya. Secara tradisional ini juga disebut keempat-empatnya tenses. Tapi untuk present day English, ya, bahasa Inggris yang sekarang ini disebut hanya yang ini aja yang disebut present simple tense. Ya, hanya ini aja yang disebut tenses. Sedangkan yang present perfect, present continuous, present perfect simple, present perfect continuous ini disebut dengan istilah aspek. Oke teman-teman. Nah, pada hari ini Sir Nusradin akan membahas khusus ini present simple tense, ya, present simple. Sekarang saya akan membahas tentang present simple tense. Nah, yang utama yang paling perlu dijelaskan di sini adalah tentang the use, ya, the use. Ya, the use. Apa the use? Penggunaannya. Nah, teman-teman. Ya, jadi kapan kita harus, ya, dalam keadaan seperti apa kita menggunakan bentuk present simple. Oke, teman-teman. Nah, oke, yang pertama, penggunaan dari present simple ini, penggunaan yang pertama itu adalah habitual activity. Ya, habitual activity. Atau juga disebut dengan repeated action, ya.
repeated action. Maksudnya apa? Ya, perbuatan yang dilakukan berulang-ulang setiap hari, ya. Misalnya bangun tidur, ya. I usually get up at 5 misalnya. Saya biasanya bangun pada jam 5. Ya. Repeated action. Ya, I have my breakfast at 7:30 misalnya. Saya sarapan pagi itu jam 7.30. Nah, jadi itu adalah habitual activity. Misalnya I go to the office atau I start work, saya mulai bekerja at 8 pada jam 8 dan sebagainya, ya. Nah, ya misalnya he starts work, dia mulai bekerja at 8, ya. Itu contohnya. Jadi ini adalah habitual activity atau repeated action, perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Maka kita gunakan present simple, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini disebut juga dengan timeless truth. Ya, timeless truth. Apa itu maksudnya? Suatu kebenaran yang tidak mengenal waktu dia, ya. Apakah dulu, sekarang, di masa yang akan datang, dia tetap saja keadaannya itu sama. Ya, itu namanya timeless truth. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya water boil at 100 degrees centigrade. Nah, ya, water boils at 100 degrees centigrade. Ya, air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, jadi ini adalah apa? Timeless truth. Nah, itu, ya. Ya, contohnya lagi misalnya the sun rises in the east and set in the west. The sun rises in the east and set in the west. Nah, matahari itu terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Nah, itu disebut dengan timeless truth. Nah, itu teman-teman. Berikutnya, ya. Nah, oke. Permanent situation, ya. Jadi situasi atau keadaan yang sifatnya permanen, ya. Sesuatu yang sifatnya berlangsung dalam jangka waktu lama, itu maksudnya, ya. Jadi ini kita gunakan present simple, ya. Contohnya misalnya kita katakan he live, ya, in Jakarta. Lihat, he lives in Jakarta. Dia tinggal di Jakarta. Jadi ini suatu maksudnya keadaan situasi yang berlaku untuk jangka panjang, gitu, ya. Ya, walaupun kita tahu mungkin suatu waktu dia akan pindah. Ya, jadi nanti kita bisa bandingkan kalau untuk mengatakan sesuatu yang waktunya temporary, sementara, bukan dalam waktu jangka panjang, temporary, itu nanti kita gunakan bentuk yang kedua, yaitu present progressive atau present continuous. Ya, itu bentuk yang kedua. Itu kita gunakan, ya. Contohnya misalnya kalau saya bilang he is living in Medan
with me at the moment. He is living in Medan with me at the moment. Dia ya tinggal di Medan bersama saya pada saat ini. Ini waktunya sementara. Kita gunakan present progressive atau present continuous. Oke teman-teman, ini dalam untuk temporary situation, temporary ya, sementara. Sedangkan yang untuk ini kita mengatakan permanent situation, kita gunakan present simple. Nah itu teman-teman. Oke. Nah terus kapan lagi kita gunakan bentuk present simple? Ya. Nah yang keempat itu, oke teman-teman, ini tentang mental ya proses yang ada kaitannya dengan mental proses, dan biasanya kita menggunakan private verbs ya. Apa itu private verbs? Private verbs adalah kata kerja privat, pribadi ya. Sering kan kita menggunakan misalnya I think, ya, I think, I mean, maksudku. Nah, jadi kata I think, ya, I mean, ya, dan lain-lain, etc. Nah, ini kita gunakan present simple. Contohnya misalnya, I think you are right. Nah, oke, I think you are right. I mean, ya, atau I don't mean that. What I mean is, nah, aku tidak bermaksud seperti itu, tapi yang aku maksudkan adalah, ya, jadi kita menggunakan kata I think, I mean, ya, I suppose, nah kan, dan lain-lain. Ya, itu kita gunakan ya present simple ya, menggunakan ini ada kaitannya dengan mental process gitu. Oke teman-teman, terus apa lagi? Nah ya, terus apa lagi? Nah ya, commentaries ya, demonstration. Nah, oke. Dalam the commentaries, komentar, dalam memberikan komentar, ya misalnya komentar tentang sepak bola, football, commentary, football commentator. Jadi ada seorang komentator sepak bola, ya pada saat bersamaan waktunya kejadiannya itu dia kasih komentar gitu, itu menggunakan present simple, ya. Misalnya kita bilang Kadir, ya, passes, ya, Kadir passes the ball to Yakub, ya, Kadir passes the ball to Yakub, and Yakub, ya kan, score. Nah, gitu ya. Jadi gitu ya. Kadir passes the ball to Yakub and Yakub score. Ya, it's goal. Nah, ya. Jadi Kadir yang mengukur bola kepada Yakub dan Yakub mencetak, ya, mencetaknya, menggolkannya gitu. Ya, ini dalam komentaris. Nah, demonstration itu maksudnya demo, ya. Demo misalnya memasak. Ya, itu digunakan present simple, ya. Contohnya misalnya I take, ya, contohnya misalnya I take 3 eggs
ya, I take 3 eggs and beat them, ya, in this basin. Nah, I take 3 eggs and beat them in this basin. Terus lagi misalnya kita sambung lagi, and I put some sugar, dan saya taruh. Jadi saya mengambil 3 butir telur dan memecahkannya ke dalam baskom ini, and then dan kemudian I put some sugar, dan saya ya menaruh beberapa gula dan sebagainya. Ya, ini dalam demo ya, misalnya demo masak, demo memasang alat-alat instalasi dan sebagainya. Ya, itu kita menggunakan apa? Present simple. Nah, oke. Terus berikutnya, ya, if you want to tell past events, okay, you can use present simple, ya, to say it dramatically and dynamically. Nah, jadi kalau kita ingin bercerita tentang kejadian yang telah lalu, ya, secara dramatis dan dinamis, nah kita bisa menggunakan present simple. Ya, kita bercerita tentang misalnya yang udah lewat, misalnya the old man, ya, suddenly comes to me and says, ya, the old man suddenly comes to me and says, ya, kita gunakan present simple, ya, untuk menceritakan kejadian yang udah berlalu, ya, events in the past, oke. Tapi kita ingin membicarakan secara dramatis atau dinamis gitu, itu kita gunakan dalam bentuk present simple, ya, dalam bentuk present simple, ya teman-teman. Oke. Mungkin juga dalam pada saat, ya, misalnya ada grand opening, Anda tahu ya, grand opening pembukaan yang grand opening gitu maksudnya, ya, pembukaan suatu usaha bisnis yang pertama, yang besar gitu, ya. Terus katakanlah dia memperkenalkan, introduce a new product, nah, ya kan, dia ingin memperkenalkan suatu produk baru, ya. Misalnya dia bilang, I call this product bla 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 bla, aku sebutkan nama produk ini apa misalnya, ya, 007 ya, 007 misalnya, ya. Nah, itu teman-teman, ya. Jadi itu kita gunakan present simple, teman-teman. Oke. Nah, the last, yang terakhir. Oke, yang terakhir teman-teman, ya, itu can be used, ya, to express the future. Nah, lihat teman-teman, can be used to express the future. Jadi present simple ini juga bisa digunakan, ya, untuk mengekspresikan, untuk mengatakan sesuatu yang akan berlangsung di masa depan, ya, future time. Something happen in the future. Jadi teman-teman mungkin masih ingat ya di video kami yang lalu bahwa English has no future tense, but there are a number of ways of expressing the future. Nah, lihat,
bahwa bahasa Inggris itu tidak memiliki future tense, tetapi ada beberapa atau banyak cara untuk mengungkapkan future dalam bahasa Inggris. Salah satunya, nah ini present simple, ya. Khususnya untuk mengatakan a fixed timetable, ya, a fixed timetable, a fixed timetable. Jadi sesuatu itu merupakan part of a fixed timetable. Jadi merupakan bagian dari suatu yang sudah memiliki schedule yang tetap. Ya, misalnya kita katakan the train leave, the train, ya, the train leave, ya, at 5 p.m. today. Ya, the train leave at 5 p.m. today. Ya, katakanlah misalnya kita mengatakan ini, kita mengucapkan ini mesti pagi. Ya, ini kan mesti pagi. Kita katakan bahwa kereta api itu, maksudnya kereta api yang menuju ke, katakanlah ke mana ya? Ke Siantar misalnya, ya. Itu berangkatnya pada jam 5 hari ini, jam 5. Maksudnya jam 5 sore nanti. Kan ini nanti. Kenapa kita gunakan present simple? Nah, ini karena dia merupakan suatu a fixed timetable, ya. Jadi sering digunakan dalam transport, ya, transportasi umum, ya, misalnya buses, train, plane, pesawat, ship, kapal laut yang sudah mempunyai jadwal. Ya, demikian juga dengan program-program, misalnya program, TV programs, radio programs. Nah, program TV, program radio yang udah memiliki jadwal yang tetap, itu kita gunakan present simple, ya. Ya, misalnya kita katakan the talk show start, ya, at 8 this evening. Nah, jadi talk show itu mulai pada jam 8 nanti malam. Padahal kita bicaranya ini masih pagi atau masih siang gitu. Ya. Nah, contoh lainnya lagi misalnya yang paling sederhana kita katakan misalnya, ya, teman-teman, misalnya hari ini apa? Hari Senin misalnya hari ini. Kita katakan besok hari Selasa. Ya. Today is Monday and tomorrow is Tuesday. Tomorrow is Tuesday. Ya, tomorrow is Tuesday. Kan? That's simple. Kita tidak mengatakan tomorrow will be Tuesday. Ya, tidak demikian. Tidak kita katakan besok akan hari Selasa. Enggak gitu. Tomorrow is Tuesday. Today is Monday. And tomorrow is Tuesday. Nah, gitu teman-teman ya. Itu sesuatu yang udah tetap. Ya, kita gunakan present simple. Oke, teman-teman. Nah, jadi ini sangat perlu sekali the use. Ya, this is very important. Ya, sangat penting tentang penggunaannya. Oke. Kenapa? Karena banyak teman-teman, ya, banyak teman-teman yang sudah belajar, udah hafal semua tenses, ya, tapi masih belum tahu kapan menggunakannya gitu ya. Aneh ya, lucu. Jadi ini penting sekali. Jadi kapan harus kita gunakan bentuk present simple? Oke teman-teman. Oke teman-teman, ini merupakan adalah bagian pertama, ya, part 1 tentang present simple. Oke teman-teman. Oke, kadang-kadang ini istilah ini juga kadang-kadang sering dikatakan simple present, ya. Tapi Sir Nusradin lebih suka menggunakan present simple, ya. Karena nanti ada present simple, ada present continuous, ada present perfect simple, present perfect continuous, ya.
Oke teman-teman. Nah, masalah tentang form ya, hari ini pada video ini saya menjelaskan tentang the use yang pertama. Yang kedua berikutnya nanti akan dijelaskan tentang form. Yang keduanya nanti tentang form. Ya, ini tentang bentuknya. Bentuknya itu seperti apa? Ya, maksudnya rumusnya ya. Apa tambah apa untuk membuat kalimat ya. Nanti ada kita buat kalimat positif, negatif dan kalimat interrogatif ya, pertanyaan. Nah, itu akan nanti kita lanjutkan di video berikutnya, di video yang kedua. Oke teman-teman, mungkin begitu aja teman-teman untuk pembahasan present simple di bagian yang pertama ini. Oke everyone, hanya demikian saja. See you in the next video. Bye bye.